Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh, peserta PPG dalam jabatan Program Studi Guru Kelas Angkatan 3 pada Universitas Lambung Mangkurat. Saya berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Tempat tugas saya SDN 1 Mandingen, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk tugas uji kinerja pada siswa kelas 5 SDN 1 Mandingen. Saya akan menayangkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada kelas 5 dengan materi pembelajaran 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ke-1 pada tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021. Semua siswa hadir aja lah, sudah? Ya, oke. Semua siswa sudah hadir. Artinya tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah bagusnya dulu kita membaca doa sebelum belajar. Yang mana gunanya? Dengan membaca doa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan untuk salah satu siswa maju ke depan untuk memulai membaca doa. Ya, silakan berhenti. Semuanya angkat tangannya, kemudian ikuti apa yang dibaca oleh Rindi. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina. Terima kasih untuk anak Rindi. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ada berkahnya. Amin. Nah, kemudian untuk menambah rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, kita bernyanyi bersama-sama lah. Akan suaranya nantilah diperkeras sedikit supaya kita lebih bersemangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Pada zaman dahulu perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu sangat sulit. Kenapa? Karena pada zaman dahulu penjajah itu menggunakan senjata, sedang kita rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing, hanya bambu runcing. Tapi dengan tekad dan semangat dari para pejuang, alhamdulillah kita sudah menikmati kemerdekaan kita. Kemudian Bapak ingin menanya dulu satu persatu kepada siswa Bapak. Pertama dulu, Dian. Maulidah, apa Maulidah yang depan? Apa yang depan sebelum Rasulullah Maulidah? Memakai baju makan? Oh, usahakanlah makanlah kalau di pagi lah. Itu supaya kita menambah energi, menambah semangat kita untuk belajar. Tapi kalau kita biasa tidak makan tidak masalah. Tapi kalau alangkah bagus lagi makan supaya kita ada tenaga untuk belajar. Kemudian Paris, apa yang dilakukan Res? Nah, Paris tambahan ada mandi, ada makan, ada memasang baju. Bagus Pak Ustaz, mandi itu gunanya untuk supaya kita segar. Supaya kita segar untuk belajar, kemudian makan supaya kita bersemangat. Kemudian Muhammad Adriano.
Iya, mandi makan sama ya. Kemudian Naji, si Junda. Hah? Masang baju aja. Bukan baju yang semalam loh. Ya, bagus. Artinya memakai baju yang baru. Bukan berarti baru yang baru dibeli, tidak. Baju yang baru dicuci, kemudian harum baru dipakai. Tapas. Ya, dicuci dulunya. Oke, selanjutnya Rindi Saputra. Mandi, makan baju, makan. Ya, artinya Rindi mandi dulu, pakai baju baru makan. Tadi ada yang makan dulu baru memakai baju, sama aja, tidak masalah. Tadi Bapak tanya satu persatu apa yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Tapi ada tambahan dari Bapak, setelah mandi, kemudian makan, baru memakai baju. Ada lagi yang jangan sampai kita lupa, yaitu pamit atau salim kepada orang tua. Apa gunanya? Nah, gunanya itu kita sebelum berangkat ke sekolah salim, kemudian cium tangan orang tua. Itu gunanya supaya kita berangkat ke sekolah menimba ilmu, mencari ilmu, supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ya, bermanfaat. Hari ini kita belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik dengan benar. Kemudian dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dengan benar. Kemudian dapat mendemonstrasikan iklan media cetak dan dengan benar. Berarti hari ini kita pembelajarannya ada media cetak. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian dapat membuat peta pikiran tentang gangguan pencernaan pada manusia. Jadi hari ini kita ada 2 macam belajar, yaitu pertama tentang media iklan. Kemudian yang kedua tentang pencernaan, sistem pencernaan. Gambar apakah yang kalian lihat? Diare. Apalagi? Apalagi? Sembelit. Nah, ada yang tadi menyebutkan mah. Kemudian ada diare, ada sembelit. Berarti pernah aja lah seperti ini. Nah, kemudian pernah lah iklan seperti ini? Pernah. Solusi sakit mah dan kembung. Segar di mulut, nyaman di perut. Ini adalah contoh iklan. Tapi iklannya adalah media elektronik. Bapak minta tolong lihat video tema 3 ini dengan pembelajaran subtema 2 pembelajaran 1 ya. Kita sambil menyimak video, sambil dilihat lah videonya lah.
Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Berikut iklan media elektronik. Berikut ini perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bukan dicetak berulang-ulang. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. Bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dapat belajar sebelumnya, kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia antara lain mual, diare, sembelit, gastritis, dan anemia. Mual adalah gangguan sistem pencernaan yang berdampak umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit urinari. Mual disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala antara lain muntah, sulit menelan, nyeri urinasi, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi antara lain minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang cukup, dan dibatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penumpukan yang buang air besar lebih sering dari biasanya dan pusat lebih enzim. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, air di makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain sakit perut dan paru, mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Cara mengatasi diare antara lain minum banyak cairan, minum terlalu, minum banyak, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan tidak berat, misalnya pisang. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena efek yang keras. Penyebab sembelit antara lain mulai makan makanan berlemak, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit antara lain kesulitan buang air besar tidak teratur, efek kering dan berat, nyeri perut, dan kegunaan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit antara lain makan makanan berserat misalnya pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri maupun pembunuhan bersama maupun pertanda usia. Gejala gastritis antara lain nyeri pada urin, perut kebun, mual dan muntah, sesak, dan kegunaan nafsu makan. Cara mengatasi gastritis antara lain makan secara teratur, menggunakan makanan berminyak, asam dan pedas, dan minum obat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3 subtema 2 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahaman, kami dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, setelah melihat video yang Bapak putar tadi, apa yang kalian pikirkan? Tadi tentang video bercerita tentang apa? Video tadi bercerita tentang apa? Makanan sehat. Ada lagi? Hah? Apa teh? Ya, sistem pencernaan. Kemudian ada lagi yang pertama sama sekali tentang apa tadi? Iklan. Iya, tentang iklan. Yang pertama tadi tentang iklan. Iklan tadi iklan apa aja diceritakan? Ada iklan Media cetak. media cetak dengan media cetak dengan elektronik. Setelah itu baru tentang makanan. Ya, tentang penyakit-penyakit tadi cetak. Apa lagi? Sembelit. Apa lagi? Diare. Nah, oke, berarti sudah tahu aja sebagian. Bapak tinggal mengulang saja lagi. Perhatikan. Media cetak atau iklan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya iklan media cetak, kemudian ada namanya iklan elektronik. Ya, iklan media elektronik. Media cetak apa? Media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak. Seperti apa contohnya? Koran. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian apa lagi? Ya, brosur, kemudian ada baliho. Itu termasuk media iklan cetak atau iklan media cetak. Kemudian iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam menyampaikannya. Misalnya apa? Televisi, radio, apa lagi? Ya, apa lagi? Internet yang baru-baru ini. Jadi kita tidak susah lagi. Biasanya kalau kita yang senang membaca, itu bisa dilihat dari tabloid, bisa dilihat dari majalah, bisa dilihat dari koran. Dan itu banyak kalau di koran-koran itu biasanya ada jual apa? Macam-macam iklannya di koran. Contohnya nih, ada yang menjual mesin cuci di koran. Kemudian ada yang jual mobil-mobil. Betul lah? Pernah melihat di koran ada jual mobil? Itu salah satu contoh. Kemudian yang diiklan ya seperti yang tadi ibu di awal tadi. Kita sakit perut, lalu ada obatnya. Itu media elektronik. Seperti apa? Banyak minuman. Kemudian apalagi minuman seperti macam-macam lah. Ada macam-macam lah minumannya. Kemudian apalagi contoh iklannya? Apalagi yang elektronik? Obat-obatan banyak juga, benar. Obat-obatan banyak. Ini kemudian ada yang jual beli laptop. Ada jual. Kalau laptop itu biasanya jual beli elektronik. Jadi macam-macam yang dijual. Ada yang dijual melalui media cetak, ada yang dijual melalui media elektronik. Jadi ada dua macam iklan media lah. Mengatakan satu iklan media, yang kedua iklan media. Ya, ada dua macam. Di sini ada perbedaannya. Iklan media cetak dan media elektronik. Media cetak kemudian hanya menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Jadi kalau di iklan media cetak kayak di koran, di tabloid, itu cuma gambar aja ada. Kada ada bersuara. Kalau yang media elektronik adalah suaranya. Nah, itu perbedaannya saudara. Kemudian bisa dibaca berulang-ulang untuk media cetak. Biar diulangin baca bisa. Kalau di media elektronik iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu. Gitu, langsung videonya lah. Jadi berlangsung. Kalau media cetak kau ulang-ulang membaca, ulang-ulang. Ada berapa macam gangguan sistem pencernaan tadi kita lihat di video? Ada 5. Satu ada. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah,
iklanlah obat sakit perut atau inilah obatnya. Nah, kan bisa. Itu bisa iklan itu dibuat di media cetak, bisa di koran, bisa tabloid, kemudian bisa juga di media elektronik, bisa. Nah, kemudian perhatikan mah. Nah, kita membahas mah. Penyakit mah ini adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Jadi sakit di ulu hati sini. Kemudian mah disebabkan oleh luka terbuka pada lambung. Dan yang kedua tadi apa lagi? Diare. Nah, diare merupakan gangguan pencernaan yang apa? Yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya pada fase dan lebih pincang. Nah, daerah kita itu bahiraan. Ya kok? Nah, bahiraan. Kemudian gejalanya apa? Mual dan muntah, nyeri kepala, nyeri perut. Ada yang sakit di perut. Biasanya kita paling sering adalah nyeri di pasti mules. Lalu hendak ke WC terus atau buang air. Kemudian kelit. Kemudian sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB. Uyak kita bungkarasan. Iyalah. Nah, itu bahasa Banjar. Kemudian penyebabnya apa? Gejalanya apa? Kesulitan BAB. Apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi? Cara mengatasinya? Ya, makan berserat misalnya pepaya. Kemudian minum air. Ya, minum air mineral yang banyak. Kemudian ya, berolahraga. Itu penting. Nah, yang terakhir ambien. Ambien atau wasir adalah peradangan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Nah, ya, anus. Kemudian anus itu yang untuk BAB itu lah, yang keluar BAB itu namanya anus. Nah, artinya ada pembengkakan di sana. Itu boleh. Nah, kemudian penyebab ambien adalah adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus meregang dan membengkak. Nah, inilah penyebabnya. Kemudian gejalanya muncul darah dari anus saat BAB. Artinya pas waktu BAB itu kita BO-nya keluar darah. Berarti itu ada luka, ada pembengkakan pada pembuluh darah di anus. Kemudian gatal pada anus. Kemudian nyeri saat BAB, kita pedih saat BAB. Nah, kemudian cara mengatasinya gimana? Makan makanan yang berserat. Ya, terus cukup asupan cairan dan hindari terlalu lama duduk dan berolahraga. Nah, biasanya terlalu lama duduk tuh biasanya berisiko juga. Biasanya kebanyakan yang duduk lama, kemudian dan jarang berolahraga. Iya juga. Kemudian, nah perhatikan selanjutnya, buka buku pada halaman 46. Pak, Pun. Ada. Ya, ada. Halaman 46. Ada lagi yang kurang buku? Halaman 46. Sudah dibuka halaman 46? Ya, silahkan dibaca dulu. Yang percakapan Dayu, Udin, dan baca dulu. Nanti Bapak tanya apa isi tentang percakapan itu.
Bila sudah membaca, silakan kemukakan atau sampaikan Bapak apa isi percakapan yang kalian baca itu tentang apa. Ya. Ya, Balia. Tentang apa Balia? Ya, tentang obat sakit perut yang baru untuk anak-anak. Di mana? Di media cetak kah? Di media elektronik kah? Ya, di media elektronik. Bila sudah dibaca, Bapak akan membagikan lembar kegiatan peserta didik LKPD 1 dan 2. Sudahkah? Bila sudah, Bapak bagi kelompok dulu. Sudah semuanya? Ya, Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, silakan. Belakang, muka sampai ke belakang, muka ke belakang, muka ke belakang, muka ke belakang. Ya, silakan. Yang didekatakan cuma kursinya aja. Kalau banyak orangnya bisa 2 meja. Kalau banyak orangnya bisa 2 meja. Silakan mendekat. Ini kalau yang kelompok 1 di sini, berarti kelompok 2 ke belakang. Berarti kelompok 3 ke muka, kelompok 4 ke belakang supaya ruangannya cukup. Ya, bisa ke muka, biar ke belakang. Sudah dibagi kelompoknya, berarti yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sini kelompok 3, yang di sini kelompok 4. Ingat. Kelasnya tulis kelas 5. Harinya tanggal 1. Nah, kemudian ini yang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2. Yang kelompok 3 ini kelompok 3 lah, tulisnya kan kelompok 3 lah. Tulisnya kelompok 3. Nah, untuk kelompok 4 selanjutnya. Kemudian nama anggotanya di bawah. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan sambil dibaca teks bacaannya kembali. Sambil dibaca teks bacaannya halaman 46 tadi. Apa? Tapi ini ada yang sudah kah? Oh, dari kelompok 2 berarti sudah. Taruh aja di meja dulu, kita sambil menunggu yang lain. Kelompok 2 sudah selesai mengerjakan. Ya, kita karena sudah semuanya, Bapak lihat sudah semuanya. Nah, Bapak ingin menanya dulu ke kelompok 1.
Untuk LKPD 1 sudah Bapak beli lembarannya tadi. Nah, ada nama iklan, kemudian media cetak elektronik atau radio atau televisi, alasan memilih media. Oke. Nah, kelompok 1 yang pertama apa? Sampo. Media apa sampo? Media elektronik. Alasan memilih? Karena ditonton di televisi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Hah? Iklan apa? Iklan obat mah. Ya. Media cetak, media elektronik. Media elektronik. Alasannya? Sering ditonton di televisi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Apa kelompok 3? Iklan mobil, media cetak, media elektronik. Media cetak. Oh, berarti di koran. Kemudian alasannya? Ya, karena membaca koran. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu LKPD 2-nya. LKPD 2 ini yaitu menentukan kemudian penyebab, mengatasinya bagaimana, kemudian gejalanya bagaimana. Ya, oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Merupakan apa kelompok 4? Merupakan Ya, betul, tepuk tangan. Selanjutnya cara mengatasi kelompok 1. Ya, betul, tepuk tangan. Ini bagus, ini mengerti mulai ini. Selanjutnya gejala kelompok 2 apa gejala perut mual. Ya, betul, tepuk tangan lagi. Selanjutnya Bapak minta pulang selain daripada apa kelompok 3? Diare. Ya, oke, diare sama selain bermah. Kemudian gangguan sistem pencernaan tadi ada 5. Adakah kelompok yang bisa menjawabkan? Apa aja ya kelompok 1? 5. Diare. Ya, betul, tepuk tangan buat semuanya. Ya, silakan kumpul. Latihannya Bapak ingin memberinya. Kumpul. Silakan kumpul ke muka, Bapak akan memberinya. Ya, yang anunya ya. Tadi sudah bisa menyajikan hasil kerja kelompoknya. Setelah itu kita sudah tahu apa-apa aja tadi penyakit pada pencernaan. Tadi ada 5 sudah kita tahu juga. Kemudian ingatkan kembali tadi iklan ada 2, yaitu iklan media cetak, kemudian iklan media elektronik, kemudian penyakit tadi ada 5 penyakit gangguan sistem pencernaan, diare, sembelit, bronkitis, keambian. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Apa-apa aja yang dianggap sulit dari pembelajaran kita hari ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Oh, berarti paham saja sudah semuanya lah. Nah, oke. Kemudian, alhamdulillah paham saja semuanya. Bapak akan membagi kembali soal evaluasi. Ada lagi 1. Alhamdulillah
Beri waktu lagi 10 menit untuk mengerjakan ini. Soal evaluasi. Ya, oke, tunggu. Oke, semuanya sudah kah? Sudah. Ya, silakan kumpul ke muka untuk evaluasinya. Silakan. Ya, kumpul ke muka evaluasinya, silakan. Silakan kumpul. Kelompok 1 sudah nah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kumpul. Ya, sudah, silakan duduk. Alhamdulillah untuk evaluasi semuanya sudah. Bapak minta semuanya kembali ke kursi masing-masing. Setelah kita belajar tadi masalah media, iklan media cetak, kemudian iklan media elektronik, kemudian tadi belajar juga macam-macam gangguan pada pencernaan. Bapak ingin bertanya dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Ingatlah tadi apa yang kita pelajari hari tadi? Ingat tentang apa? Bapak ulang sekali lagi tentang apa? Iklan ada dua, iklan apa? Ya, media cetak dan elektronik. Kemudian apa tadi lagi belajarnya? Gangguan? Ya, gangguan sistem pencernaan. Apa tadi gangguannya? Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Gestristis, dan yang kelima adalah ambien. Alhamdulillah ingat saja masih. Kemudian dari pembelajaran semuanya tadi, Pak, apa yang kalian sukai pembelajarannya yang mana? Ya, gangguan sistem pencernaan. Sebab tadi selalu disitulah. Ya, berarti seru. Kemudian pembelajaran minggu selanjutnya yaitu nanti tema 3 sub tema 2 pembelajaran 1, kemudian pembelajaran 2, ini yang ke depan tema 3 sub tema 2 pembelajaran 2 bertema semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat, istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Nah, baiklah. Ya, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Bapak minta satu orang maju, kita membaca doa pulang dulu. Ayo, kemudian ya ketua Rendi maju kembali, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, akhirul kalam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang semuanya.